Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, proyek kalkulus integral, yaitu pada subbab 9.2, yaitu bab infinite series deret tak terhingga. Dengan yang terhormat kepada Bapak Muhammad Habibur Rahman MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah kalkulus integral kelas kami. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri dengan saya Ahmad Mukorobin dengan NIM 250403064. Saya Novel Saputra dengan NIM akhir 2504030056. Saya Sukmari Citasari dengan NIM 2504030061. Saya Ismail Asal dengan NIM 2504030063. Langsung masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Deret tak terhingga merupakan pilar kalkulus yang sering dianggap paradoks karena penjumlahan suku tanpa akhir dapat menghasilkan nilai yang terbatas atau konvergen atau membesar tanpa batas bisa disebut divergen. Konsep ini penting untuk memahami limit, optimasi fungsi, serta memiliki aplikasi luas, mulai dari mengubah desimal berulang, pemodelan barisan Fibonacci, hingga desain fraktal dalam seni dan arsitektur. Makalah ini bertujuan membedah 8 persoalan deret terpilih, yaitu geometri, teleskopik, variabel, dan fraktal secara logis dan terstruktur berdasarkan buku kalkulus Parcel Parber Freedom edisi 9 untuk mempermudah pemahaman teorema kalkulus yang berlaku. Oke, ada pun rumusan masalah dari penelitian kami. Yang pertama, bagaimana cara untuk menentukan konvergensi dan jumlah dari deret geometri melalui penerapan teorema linearitas. Yang kedua, bagaimana langkah sistematis dalam menggunakan teknik dari teleskopik untuk menentukan nilai limit. Yang ketiga, bagaimana prinsip geometri tak terhingga dalam pengaplikasian untuk mengubah bilangan desimal berulang menjadi rasio dua bilangan bulat yang akurat. Dan yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara konsep limit deret dengan penyelesaian masalah luas geometri. Pada materi ini terdapat 4 tujuan utama yang ingin dicapai. Yang pertama, mendeskripsikan langkah-langkah dalam menentukan konvergensi dan penghitungan jumlah pada deret geometri. Kedua, menunjukkan cara kerja metode deret teleskopik dalam menyelesaikan penjumlahan tak terhingga untuk mendapatkan nilai limit. Ketiga, membuktikan secara matematis penggunaan deret dalam mengubah bilangan desimal berulang menjadi bentuk rasio. Keempat, menjelaskan tentang penerapan konsep limit deret dalam membuktikan luas total pada susunan segitiga, serta menghitung nilai deret pada barisan khusus Fibonacci. Langsung saja pada landasan teori yaitu 2.1, definisi deret tak terhingga. Deret tak hingga atau infinity series merupakan penjumlahan tak hingga dari suku-suku suatu barisan. Jika diberikan suatu barisan A1, A2, A3, maka deret tak hingga dituliskan sebagai sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dengan AN sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus A sampai AN. Untuk menentukan nilai suatu deret digunakan konsep jumlah parsial atau partial sums. Jumlah parsial ke n dinyatakan sebagai Sn sama dengan A1
tambah A2 ditambah A3 ditambah A titik-titik sampai AN. Nilai suatu deret ditentukan berdasarkan perilaku jumlah parsialnya ketika N diperbesar tanpa besar. Apabila limit jumlah parsial ada dan bernilai hingga, maka deret memiliki jumlah tertentu. Sebaliknya, apabila limit tidak ada atau menunjukkan tak hingga, maka deret tidak mempunyai jumlah tertentu. Konsep deret tak hingga sangat penting dalam kalkulus karena digunakan dalam berbagai persoalan matematika seperti aproksimasi fungsi, model pertumbuhan, dan aplikasi geometri. Selanjutnya 2.2 konvergensi dan divergensi deret. Suatu deret dikatakan konvergen apabila jumlah parsialnya mendekati suatu bilangan tertentu ketika jumlah suku diperbesar tanpa batas. Jika Sn sama dengan A1 ditambah A2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah AN, maka deret sigma N sama dengan 1 sampai hingga AN. Dikatakan konvergen apabila limit N mendekati 8, Sn sama dengan S. Untuk suatu bilangan real S, bilangan S tersebut disebut jumlah deret. Sebaliknya, apabila limit jumlah parsial tidak ada atau tidak terbatas, maka deret disebut divergen. Selanjutnya 2.3 deret geometri. Deret geometri adalah deret yang setiap sukunya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu konstanta yang disebut rasio. Bentuk umum dari deret geometri ini adalah A ditambah A kali R ditambah A kali R pangkat 2 ditambah A kali R pangkat 3 hingga seterusnya. Dengan A sama dengan suku pertama, R sebagai rasio, dan jumlah N suku pertama geometri diberikan oleh Sn sama dengan A1 dikurangi R pangkat N per 1 min R, di mana R tidak sama dengan 1. Rumus tersebut diperoleh dengan mengalihkan jumlah parsial dengan R, kemudian mengurangkan kedua persamaan sehingga sebagian besar suku saling menghilangkan untuk deret geometri tak hingga. Apabila mutlak R kurang dari 1, maka limit N mendekati tak hingga R pangkat N sama dengan 0. Sehingga jumlah deret geometri tak hingga menjadi S sama dengan A1 per 1 min R. Sebaliknya, apabila mutlak R lebih dari 1, maka deret geometri divergen. Kemudian 2.4 uji suku Kn untuk divergensi. Salah satu cara sederhana untuk menentukan divergensi deret adalah dengan memperhatikan limit suku umumnya. Jika limit N mendekati N tidak sama dengan 0 atau limit tidak ada, maka deretnya sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga AN pasti divergen. Uji ini disebut net term terms for divergence. Dasar dari uji ini adalah bahwa suatu deret tidak mungkin konvergen apabila suku-sukunya sendiri tidak mendekati 0. Namun Purcell DKK juga menekankan bahwa limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0 belum cukup untuk menjamin bahwa deret konvergen. Oleh karena itu, diperlukan metode lain untuk menentukan suatu deret. Selanjutnya yaitu teorema linearitas deret konvergen. Pada section 9.2 atau bab 9.2, Pak Parsel dan kawan-kawan menggunakan sifat linearitas untuk menyederhanakan perhitungan jumlah deret. Jika sigma AN dan sigma BN merupakan deret konvergen, maka berlaku sigma AN plus BN sama dengan sigma AN ditambah sigma BN. Dan sigma AN dikurangi BN sama dengan sigma AN dikurangi sigma BN. Selain itu, untuk suatu konstanta C, sigma C AN berarti itu sama dengan C dikalikan sigma AN. Teorema linearitas sangat berguna untuk memecah suatu deret menjadi beberapa deret yang lebih sederhana sehingga jumlahnya itu dapat dihitung dengan lebih mudah. Kemudian itu ada namanya deret teleskopik. Mungkin pada
mata kuliah pengantar teori bilangan kita sudah dijelaskan deret teleskopik itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali. Deret teleskopik itu adalah deret yang sebagian besar sukunya saling menghilangkan ketika dijumlahkan. Bentuk umum deret teleskopik itu adalah sigma n sama dengan 1 sampai hingga AN minus AN plus 1 jika dituliskan beberapa suku pertama A1 dikurangi A2 ditambah A2 dikurangi A3 ditambah A3 dikurangi A4 ditambah sampai seterusnya, maka sebagian besar suku akan saling menghilangkan dan hanya tersisa beberapa suku tertentu. Sebagai contoh, nah 1 dikurangi setengah ditambah setengah dikurangi 3 ditambah 1/3 min 1/4 akan menghasilkan 1 min 1/4. Nah, di mana ini kan min setengah ditambah 1/2 ini kan 0. Kemudian min 1/3 ditambah 1/3 kan 0 juga. Sehingga kita dapat dari suku awalnya sama suku akhirnya, yaitu 1 min 1/4. Karena suku itu saling menghilangkan. Metode teleskopik digunakan untuk menyederhanakan deret yang tampak rumit menjadi bentuk yang lebih mudah dihitung. Selanjutnya, teorema pengelompokan suku. Dalam section 9.2 dijelaskan bahwa pada deret konvergen, pengelompokan suku tidak mengubah jumlah deret. Misalnya, A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 dan seterusnya dapat dikelompokkan menjadi A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 dan seterusnya tanpa mengubah jumlah akhirnya, selama deret tersebut konvergen. Teorema ini berguna dalam penyederhanaan bentuk deret dan membantu proses perhitungan jumlah deret tertentu. Namun, pengelompokan suku harus dilakukan dengan hati-hati, karena pada deret divergen, hasil pengelompokan dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Karena kita sudah membahas tentang materi atau landasan teorinya, jadi di sini kami akan mengerjakan beberapa soal, yang mana ada 8 soal, dan kita karena ada 4 orang, kita akan dibagi menjadi 2-2. Yang pertama ini adalah soal nomor 3 dari bab 9.2, yaitu tentukan konvergensi dari jumlah dari operasi tersebut. Kemudian soal nomor 7 pada bab 9.2 juga tentukan konvergensi. Yang soal nomor 13 juga menentukan konvergensi. Yang keempat ini kita menentukan dari bilangan desimal kita suruh membuat rasio 2 bilangan bulat. Kemudian yang soal kelima ini kita suruh mengevaluasi dari operasi tersebut dari interval min 1 kurang dari X kurang dari 1. Kemudian selanjutnya yaitu ada soal nomor 24. Ini kita suruh membuktikan bahwa sigma K2 sampai tak hingga len 1 min 1 K kuadrat sama dengan min len 2. Nah, untuk soal nomor 7 ini kita mengaplikasikan dalam bidang geometri, yaitu ada segitiga. Nanti kita analisis, yaitu suruh menemukan sebuah deret untuk luas segitiga yang terbentuk dengan cara ini dan tunjukkan bahwa jumlah dari deret tersebut sama dengan luas segitiga. Untuk soal yang terakhir atau soal nomor 51 ini kita suruh menghitung nilai dari deret yang ada pada soal tersebut. Langsung saja untuk pembahasan soal nomor 3. Tentukan konvergensi dan jumlah dari sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dengan 2/4 K pangkat K ditambah 3 dikali min 1/5 pangkat K. Berdasarkan teorema linearitas atau teorema B, kita dapat memecah deret ini menjadi 2 deret geometri. Yang pertama, sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 1/4 K pangkat 1/4 K 1/4 pangkat K sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1/4 ditambah 2 dikali 1/4 pangkat 2 ditambah
seterusnya. Dapat diperoleh A sama dengan 2, R sama dengan 1/4. Sehingga S sama dengan 2/1 min 1/4 sama dengan 2/3/4 sama dengan 8/3. Yang kedua, sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dengan 3 dikali min 1/5 pangkat K sama dengan 3 min 3 kali 1/5 ditambah 3 dikali 1/5 pangkat 2 min seterusnya. Dapat diperoleh A sama dengan 3, R sama dengan min 1/5. Sehingga S sama dengan 3/1 min 1/5 sama dengan 3/6/5 sama dengan 5/2. Jadi, sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 2 1/4 pangkat K ditambah 3 min 1/5 pangkat K sama dengan 8/3 ditambah 5/2 sama dengan 3/6. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 7. Tentukan konvergensi dan jumlah dari sigma K sama dengan 2 sampai tak hingga 1/K dikurangi 1/K kurang 1. Pembahasan. Sigma K sama dengan 2 sampai tak hingga 1/K dikurangi 1/K kurang 1 sama dengan 1/2 dikurangi 1/1 ditambah 1/3 dikurangi 1/2 ditambah 1/4 dikurangi 1/3 ditambah sampai seterusnya. Atau dapat ditulis Sn sama dengan 1/2 dikurangi 1 ditambah 1/3 dikurangi 1/2 ditambah sampai seterusnya ditambah 1/n-1 dikurangi 1/n-2 ditambah 1/n dikurangi 1/n-1 sama dengan min 1 ditambah 1/n. Sehingga limit n mendekati 8, Sn sama dengan limit n mendekati tak hingga min 1 plus 1/n sama dengan 1. Jadi, sigma K sama dengan 2 hingga tak hingga 1/K dikurangi 1/K kurang 1 sama dengan min 1. Selanjutnya, soal nomor 13, ditentukan konvergensi dan jumlah dari sigma K sama dengan 2 sampai tak hingga dari 3/K dikurang 1 kuadrat dikurang 3/K kuadrat. Penyelesaiannya itu, kan K-nya ini dimulai dari 2. Jadi, kalau misalnya dimulai dari 2, nanti jadinya yang 3/K min 1 kuadrat ini jadinya 3/1. Yang 3/K kuadrat ini K-nya diganti 2, jadinya 3/4. Terus diganti sama 3. K-nya diganti sama dengan 3, jadi hasilnya 3/4. Terus dikurang 3/9, dan seterusnya. Atau dapat ditulis Sn sama dengan 3 dikurang 3/4 ditambah 3/4 dikurang 3/9 ditambah 3/9 dikurang 3/16 ditambah seterusnya ditambah 1/n dikurang 2 kuadrat dikurang 1/n dikurang 1 kuadrat ditambah 1/n dikurang 1 kuadrat dikurang 1/n kuadrat sama dengan 3 dikurang 3/n kuadrat. Sehingga limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan 3 dikurang limit n mendekati tak hingga 3/n kuadrat sama dengan 3. Jadi, sigma K sama dengan 2 sampai tak hingga dari 3/3. Jadi,
Sigma K sama dengan 2 sampai tak hingga dari 3 per K dikurang 1 kuadrat dikurang 3 per K kuadrat sama dengan 3. Selanjutnya nomor 20 itu nyatakan 0,36717171 dan seterusnya sebagai rasio dua bilangan bulat. Penyelesaiannya itu 0,36717171 dapat dinyatakan sebagai 36/100 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 71/10.000 dikalikan 1/100 pangkat K dikurang 1 sehingga 0,36717171 sama dengan 36/100 ditambah sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga 71/10.000 dikali 1/100 pangkat K dikurang 1 menghasilkan 36/100 ditambah 71/10.000 per 1 dikurang 1/100 sama dengan 727/1980. Jadi 0,36717171 dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat yaitu 727/1980. Ya, untuk soal nomor 22, evaluasi sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga min 1 pangkat K X pangkat K untuk untuk X antara min 1 dan 1. Sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga min 1 pangkat K X pangkat K dapat ditulis sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga min 1 K X pangkat K sama dengan 1 ditambah min X tambah min X kuadrat ditambah min X pangkat 3 hingga seterusnya. Dapat diperoleh A sama dengan 1, R sama dengan min X. Karena diketahui X ada di antara min 1 dan 1, maka X min 1 di antara min 1 dan 1 berarti mutlak X kurang dari 1. Sehingga sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga min 1 pangkat K X pangkat K sama dengan 1/1 min X sama dengan 1/1 plus X. Kemudian untuk nomor 24, tunjukkan bahwa sigma K sama dengan 2 hingga tak hingga len 1 min 1 per K kuadrat sama dengan min len 2. Sigma K sama dengan 2 hingga tak hingga len 1 min 1 per K kuadrat sama dengan len K kuadrat min 1 per K kuadrat. Kemudian len K kuadrat min 1 min len K kuadrat. Len K plus 1 K min 1 min len K kuadrat. Dan hasilnya len K plus 1 ditambah K min 1 dikurangi 2 len K. Sehingga Sn sama dengan len 3 plus len 1 min 2 len 2 ditambah len 4 plus len 2 min 2 len 3 plus len 5 tambah len 3 min 2 len 4 hingga seterusnya sampai len n plus len n min 2 len n min 1 ditambah len n plus 1 ditambah len n min 1 min 2 len n sama dengan min len n 2 ditambah len n plus 1 min len n sama dengan min len 2 ditambah len n plus 1 per n. Sehingga limit n mendekati tak hingga Sn sama dengan min len 2 ditambah limit n mendekati tak hingga len n plus 1 per n. Sama dengan min len n2 ditambah len limit n mendekati tak hingga n plus 1 per n. Sama dengan min len n2 ditambah len 1. Sama dengan min len 2 ditambah 0 sama dengan min len n2. Jadi terbukti bahwa
Sigma K sama dengan 2 hingga tak hingga, ln 1 min 1 per K kuadrat sama dengan min ln 2. Selanjutnya yaitu soal dalam aplikasi geometri, yaitu perhatikan segitiga siku-siku ABC seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Titik A1, titik A1 ditentukan dengan menarik garis tegak lurus ke garis AB melalui titik C. Titik B1 dibentuk dengan menarik garis sejajar dengan garis AC melalui titik A1. Proses ini dilanjutkan untuk menghasilkan titik A2, A3 sampai seterusnya, dan B2, B3, dan seterusnya. Temukan sebuah deret untuk luas segitiga-segitiga yang terbentuk dengan cara ini dan tunjukkan bahwa jumlah dari deret tersebut sama dengan luas segitiga. Nah, perhatikan bahwa di sini itu setiap segitiga memiliki sudut 90 terus theta terus 90 derajat min theta. Nah, yang kedua, tinggi dari setiap segitiga akan menjadi sisi miring dari segitiga berikutnya. Ringkasan ini ya. Segitiga pertama, basisnya itu H cos theta. Terus tingginya H sin theta. Maka luasnya AN itu setengah dikalikan H kuadrat sin theta cos theta. Nah, untuk segitiga kedua, itu H sin Hasin alasnya itu Hasin theta dikalikan cos theta, terus tingginya Hasin kuadrat theta, terus luasnya itu setengah H kuadrat sin pangkat 3 theta cos theta. Untuk segitiga N berarti Hasin N min 1 theta dikalikan cos theta, terus untuk tingginya itu Hasin pangkat N theta, dan untuk luas area N-nya itu setengah H2, H kuadrat dikalikan sin 2n min 1 theta dikalikan cos theta. Nah, jadi luas total dari segitiga kecil-kecil ini itu adalah A sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga itu AN sama dengan H kuadrat per 2 cos theta per sin theta dikalikan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dikalikan sin kuadrat theta pangkat n. Nah, sekarang perhatikan bahwa deret geometri tak hingga dari ini S sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga sin kuadrat theta dipangkatkan n min 1 sama dengan 1 dikurangi 1 min sin kuadrat theta. Itu sama dengan 1 per cos theta cos kuadrat theta. Ini cos kuadrat theta ini terbentuk dari suatu identitas trigonometri. Kemudian maka sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga sin kuadrat theta dipangkatkan n min 1 itu sama dengan S dikurangi 1. Sama dengan 1 per cos kuadrat theta dikurangi 1 yang mana itu sama dengan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Oleh karena itu, luas daerah tersebut, luas A-nya itu segitiga kecil-kecil ini, itu sama dengan H kuadrat per 2 dikalikan cos theta per sin theta dikalikan sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Sama dengan H kuadrat theta per 2 sama kalikan tan kuatan theta. Yang mana ini kan kalau dikalikan akan menghasilkan tan theta kan. Maka jawabannya tan theta tersebut. Nah, pada segitiga ABC ini tingginya kan H ini dan alasnya H tan theta sehingga luas segitiga ABC ini sama dengan setengah H tan theta dikalikan H sama dengan H kuadrat per H per 2 sama dengan dikalikan tan theta. Itu sama dengan yang ini, yang luas A ini. Hal ini membuktikan bahwa luas segitiga-segitiga ini itu akan sama dengan luas segitiga. Maksudnya luas yang kecil-kecil ini sama dengan luas yang ada segitiga besar ini. Kemudian yaitu hitunglah nilai dan deret pada barisan Fibonacci. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Ini ada sebuah operator ya, operator
atau sebuah rumus yang disediakan oleh soal, itu sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per FK dikalikan FK plus 2. Di mana himpunan FK ini adalah barisan Fibonacci. Gunakan petunjuk bahwa setiap suku dapat dipecah menjadi 1 per FK dikalikan FK plus 2 itu sama dengan 1 per FK plus 1 dikurangi 1 per FK plus 1 FK plus 2. Nah, diketahui di sini kan ini kan ada petunjuk bahwa setiap suku dapat dipecah ini. Soalnya kan ini 1 per FK plus 2 itu dapat ditulis 1 per FK plus 1 dikurangi 1 per FK plus 1 FK plus 2. Nah, itu sama dengan FK plus 2 dikurangi FK per FK dikalikan FK plus 1 dikalikan FK plus 2. Nah, dari ini didapatkan hasil 1 per FK plus 2. Karena FK plus 2 itu sama dengan FK plus 1 per plus FK, maka sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per FK plus 2 itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga 1 per FK plus 1 dikurangi 1 per FK plus 1 FK plus 2. Dan diketahui bahwa dalam deret Fibonacci F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 1. Sehingga SN atau jumlah keseluruhannya, sigmanya itu dapat dinotasikan atau dapat ditulis seperti ini. Yang tadinya itu sigma, nanti kita bedah satu-satu, kita pisah-pisah menjadi 1 per F1 F2 dikurangi 1 per F2 F3 ditambah 1 per F2 F3 dikurangi 1 per F3 F4 ditambah sampai seterusnya sampai 1 per Fn dikurang Fn min 1 dikalikan Fn dikurangi 1 per Fn plus 1 ditambah 1 per Fn plus 1 dikurangi 1 per Fn plus 1 Fn plus 2 menghasilkan 1 per F1 F2 dikurangi 1 Fn plus 1 Fn plus 2. Sehingga mendapatkan hasil F1-nya kan sudah diketahui teman-teman sama F2-nya. Kita substitusikan ke dalam rumus tersebut ke operasinya. Jadi 1 per 1 kalikan 1 dikurangi 1 per Fn plus 1 Fn plus 2. 1 per 1 kalikan 1 kan 1. Terus ini tetap dikurangi 1 per Fn plus 1 Fn plus 2. Nah, karena nilai bilangan Fibonacci ini terus membesar tanpa batas atau divergen, maka limit n mendekati tak hingga Sn ini sama dengan 1 dikurangi. Ini dari ini kan 1 dikurangi limit n mendekati tak hingga 1 per Fn plus 1 Fn plus 2. Sehingga 1 dikurangi 0 adalah 1. Sama dengan 1. Selanjutnya dari pengerjaan kami mendapatkan kesimpulan yang pertama tentang linearitas, penentuan konvergensi dan jumlah dari suatu deret geometri yang kompleks dapat diselesaikan secara efektif dengan mengombinasikan syarat rasio mutlak R kurang dari 1 dan penerapan teorema linearitas. Melalui teorema ini, sebuah deret gabungan dapat didekomposisi secara valid menjadi beberapa deret geometri tunggal yang terpisah untuk dihitung jumlah limit parsialnya, yaitu S sama dengan 1 per 1 min R secara mandiri sebelum akhirnya diakumulasikan kembali. Sebagaimana dibuktikan pada perhitungan konvergensi fungsi variabel maupun fungsi pecahan konstan. Untuk kesimpulan yang kedua, metode deret teleskopik terbukti menjadi langkah sistematis yang sangat kuat dalam menentukan nilai limit penjumlahan tak terhingga melalui teknik dekomposisi pecahan parsial aljabar ataupun manipulasi sifat logaritma. Prinsip utama metode ini terletak pada penggunaan representasi suku umum deret menjadi bentuk selisih
dari dua suku yang saling berurutan, FK min FK plus 1. Ketika deret dijabarkan ke dalam bentuk jumlah parsial Sn, suku-suku tengahnya secara konsisten akan saling mengeliminasi atau kolaps dan hanya menyisakan komponen suku pertama serta komponen ujung variabel suku ke n yang dengan mudah dapat dicari nilai konvergensi limitnya saat n menuju tak terhingga. Bulan yang ketiga, prinsip deret geometri tak hingga mampu membuktikan secara matematis perubahan bilangan desimal berulang menjadi bentuk pecahan rasio dua bilangan bulat secara akurat. Proses ini dilakukan dengan memisahkan bagian desimal statis dan mentransformasikan bagian desimal berulang menjadi sebuah deret geometri dengan rasio kelipatan pangkat berbasis 10. R sama dengan 1/10, 1/100, dan seterusnya. Jumlah konvergen dari deret tersebut kemudian digabungkan kembali dengan bagian pecahan statis melalui penyamaan penyebut aljabar standar. Kesimpulan keempat, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara konsep limit deret dengan penyelesaian masalah geometri spasial dan barisan khusus dinamis. Pada kasus susunan fraktal segitiga siku-siku kontinu, akumulasi luas lurus segitiga kecil yang terbentuk dari proyeksi garis tegak lurus membentuk visualisasi geometri dari deret tak hingga yang jumlah totalnya terbukti secara matematis konvergen dan setara dengan luas segitiga induk utamanya. Sementara pada barisan khusus seperti Fibonacci, konsep limit deret tak hingga dengan bantuan modifikasi teleskopik mampu memecahkan nilai batas konvergensi dari kebalikan perkalian antar sukunya saat nilai bilangan tersebut membesar menuju tak terhingga. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung presentasi kita, hasil proyek kita di mata kuliah kalkulus integral ini, yaitu pada subbab 9.2 tentang infinite series atau deret tak terhingga. Nah, dari kami, kelompok 2, ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan juga kami selaku kelompok kelompok 2 ingin meminta maaf apabila dari penjelasan materi kami, penjelasan soal dan pembahasan kami terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon koreksi dan juga sarannya dan juga kritikannya. Sebelumnya terima kasih ke kelompok saya, kelompok 2 dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin pamit dan juga terima kasih semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.